Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatullah, di sore hari ini kita bertemu di majelis di Masjid Al-Muhajirin dan juga di virtual juga kita bertemu di dalam media Facebook, media online yang selalu mudah-mudahan terus Allah mudahkan Arisalah untuk terus istiqomah ya, baik lewat Zoom atau apa itu judulnya ya gitu. Ikhwatu fillah yang akan kita lanjutkan yaitu tentang wudhu. Kembali membahas sifat wudhu Nabi berdasarkan telaah dari banyak sumber dan juga yang telah kita jabarkan, yaitu tentang niat di dalam berwudu, yang dimana niat di dalam berwudu itu adalah wajib ya. Niat di dalam berwudu itu adalah wajib ya, rukun ya. Rukun wudu yang pertama adalah niat itu ya gitu. Jadi wudu harus dengan niat, jelas ya. Setiap amalan, setiap pekerjaan pasti ada niatnya ya gitu. Maka dari itu niat itu memerankan hal yang sangat vital di dalam beramal. Sebab ketika niat itu tidak ikhlas ya, tidak mencari ridha Allah, maka amal itu tidak diterima gitu ya. Ya, di samping mutabaah ya gitu kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat yang ikhlas itu adalah jalan yang pertama untuk diterimanya suatu amal. Itu ya. Dan niat sudah kita bahas bahwa tempatnya itu di mana? Di hati itu ya. Tempatnya di hati ya. Adapun yang beranggapan niat juga sunnah dilafazkan, maka itu untuk asal-usulnya sudah dijelaskan ya itu. Kemarin panjang tuh ya, sampai 5 rincian ya. Yang jelas yang paling mencocokinya bagaimana tempat itu di hati ya, niat itu ya gitu ya. Dan
tidak dilafazkan, itu ya yang paling mencocoki ya. Saya tidak hendak menyalahkan yang mengucapkan atau melafazkan ya, gitu ya. Akan tetapi telaah yang saya kaji ya, pelajaran yang saya kaji dari beberapa buku, beberapa sumber ya, bahwa niat itu tidak dilafazkan. Tapi tidak menyalahkan juga orang yang melafazkan niat, gitu ya, gitu. Gitu ya, gitu. Hanya saja yang paling mencocokinya tidak diucapkan, gitu, gitu aja ya, gitu. Karena itulah yang namanya perbedaan pendapat ya, gitu. Tidak bisa dihindari ya, gitu. Perbedaan pendapat dari sebuah hadis, gitu ya, tetap itu akan ada ya, gitu. Tetap itu akan ada perbedaan pendapat antara A, B gitu ya, gitu ya. Tapi yang kita ambil itu yang paling kuat gitu ya. Kita itu mengambil yang paling kuat, bukan merojihkan ya, gitu. Gitu ya. Jadi jangan sangka oh udah ini Ustadz si Anu gitu ya merojihkan ya, gitu. Emang kalau merojihkan kan itu harus punya standarisasi ilmu hadis yang luar biasa gitu ya. Kita itu hafalan sanad wae sesah gitunya, gitu. Hafalan sanad hadis wae sesah gitunya, gitu. Apalagi merojihkan gitu ya. Boro-boro gitu ya. Merojihkan mana yang paling rojih gitu ya. Tapi kita mengikuti pendapat ulama yang atau perkiraan atau apa ya namanya, penjelasan lah gitu, penjelasan istinbat lah gitu lah ya, istinbat yang kuat ya, gitu. Bukan artinya merojihkan ya. Ya merojihkan mah harus punya standarisasi ya. Kalau standarisasinya kita nggak kuat dalam ilmu hadis ya udah gitu, habis ya, gitu. Tapi kita mengikuti mana yang dirojihkan yang mana ya, gitu. Dan saya cenderung pada yang tidak melafazkan niat gitu ya, gitu. Adapun yang melafazkan saya tidak menyalahkan ya, gitu. Itu silakan saja. Kalau berpendapat di situ kemudian bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, gitu. Itu ya silahkan saja. Gitu. Ya kita sama-sama koreksi lah, sama-sama perbaikan gitu ya. Ya sama-sama melengkapi, sama-sama mengisi gitu ya, gitu. Ya. Bukan hanya mengisi relung hati yang kosong gitu ya, gitu. Maaf muda artinya mengisi relung hati yang kosong gitu ya. Tapi ya, bagaimana mengisi ilmu yang kurang gitu ya. Gitu ya. Nah itu tentang niat ya, gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar lagi tentang niat ya, gitu. Dibahas terlalu melebar tentang perbedaan pendapatnya ya terlalu jauh ya, berat lah gitu. Maka selama masih bisa dipertanggungjawabkan ya enggak gitu, gitu. Maka saya tidak termasuk yang mengucapkan niat, apapun niat itu, niat sholat, niat wudhu, kemudian niat apapun ya, gitu. Karena pasti setiap amal sudah ada niatnya dan niat itu sudah pasti tertambat di dalam hati gitu ya, gitu. Al-qasdu kan gitu ya. Niat itu al-qasdu, maksud ya, gitu.
gitu ya. Jadi sudah ada niat itu, ya gitu. Ya kita sering mengisi saja. Kalau tentunya ada yang keliru, ada yang salah, gitu ya. Itu, gitu saja ya soal niat. Wallahu a'lam. Masuk ke pembahasan rukun yang kedua, membasuh wajah. Ya. Sebelum membasuh wajah, ya, kita mengucapkan apa? Basmalah. Ya. Ya. Mengucapkan basmalah. Apa itu basmalah? Ya ucapan Bismillah. Ya. Itu ya. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la sholata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadkurismaullahi alaih. Tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu, dan tidak sah wudu seseorang tanpa membaca basmalah. Ya, itu ucapan bismillah ya. Jadi kita hendak wudu nih, ya, sudah niat ya, pasti ya. Kemudian sebelum kita mencuci kedua tangan sampai ke pergelangan, ya, itu ya, itu kita membaca basmalah, gitu ya. Ini kita belum sampai ke membasuh wajah ya, cuman kan pasti kita membaca dulu yang namanya basmalah, gitu ya. Nah, berdasarkan hadis ini berbeda pendapat para ulama. Mazhab yang mengatakan wajib itu mazhabnya Zahiriyah ya, Ishaq, dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Jadi wajib ya, wajib baca basmalah. Wajib baca basmalah. Gitu ya. Tidak diucapkan berarti dosa ya. Itu ya. Tapi tidak batal wudunya ya gitu. Karena itu bukan termasuk pembatal wudu ya. Sementara Syafi'iyah, Hanafiyah ya, Imam Malik dan Rabi'ah mengatakan bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah muakkadah ya, sunnah yang ditekankan untuk baca ya. Jadi sebelum kita mencuci tangan sampai ke pergelangan ya, itu ya, kita sebelumnya apa? Baca basmalah. Nah itu. Kemudian lafaz basmalah, apakah cukup dengan mengucapkan bismillah atau ditambah bismillahirrahmanirrahim? Nah, ini beberapa keterangan juga termasuk guru-guru saya di Persis ya, berbeda ya gitu. Di keterangan Ustaz Asep kalau nggak salah itu ya, Pan Asep ini ya, Ustaz Asep radio Marak lah gitu ya. Saya dulu suka mendengar tuh ya gitu. Saya Ustaz Asep Musanesnya gitu, radio Marak gitu ya. Ustaz Asep BRC lah gitu. BRC kita BRC ya gitu ya, BRC lah. Dia pendapat basmalah saja gitu ya gitu. Ya. Karena kalau Ar-Rahman Ar-Rahim diucapkan pula gitu ya. Nah itu tidak ada khususan menambah Ar-Rahman Ar-Rahimnya gitu ya. Jadi basmalah saja gitu ya. Karena memang
diucapkan basmalah, jadi bismillah gitu ya. Bismillah gitu ya. Bismillah langsung. Itu ya. Kemudian lanjutkan wudhu kan sampai beres ya gitu. Bismillah saja gitu ya. Gitu. Tapi guru kami juga di Persis mengatakan juga tidak ada pembatasan ya. Tidak ada pembatasan, boleh sampai Ar-Rahman Ar-Rahimnya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian mencuci kedua tangan sampai pergelangan ya. Ya, Hasan ya. Ya kalau masih ingat ya, nanti bisa dikaji lagi lah gitu. Jadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Yang pertama mengatakan Bismillah saja, ya, karena tidak ada ucapannya harus sampai Ar-Rahmanirrahimnya. Tapi yang kedua mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga tidak mengapa, ya, gitu. Karena emang tidak ada pembatasan, ya, gitu. Jadi ya yang mana yang tepat? Dua-duanya tepat. Gitu. Mau membaca Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya tepat. Ya, gitu. Ya, penjelasan dari salaf ya itu juga dua pendapat. Ada yang Bismillah saja, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini di buku ini ya, Fikih Thaharah ya, dengan berbagai sumbernya ya, bisa dibacalah di sampul gitulah gitunya, bisa dibaca di sampulnya, saya nggak mau bacakan lebih panjang gitunya gitu. Itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi memang ada keterangan yang menyebutkan hanya Bismillah saja untuk ucapan basmalah dalam wudhu, itu juga dalam makan ya. Gitu ya, jadi makan gitu ya, yang tanya daharun. Ada gitu ya, itu. Jadi Bismillah saja, gitu ya. Tapi sebagian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, gitu. Kalangan Syafi'iyah juga demikian, juga ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Ini di buku ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mengapa mau Bismillah atau sampai Ar-Rahman Ar-Rahimnya juga ya, gitu. Jadi mau Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, itu ya lafaz basmalah itu. Maka basmalah tidak termasuk rukun, karena memang silang pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya, tidak termasuk rukun ya. Dan juga kenapa tidak termasuk rukun ya, karena di surah Al-Maidah ayat 6 itu yang tidak disebutkan gitu ya, baca basmalah gitu ya, langsung ya, tidak kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum, Tuhan langsung kan membasuh wajah gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak termasuk. Loh, yang biasa yang niat kenapa jadi masuk ke rukun? Ya karena memang pasti setiap amalan harus ada niat gitu. Itu ya niatnya ya. Bukan sebuah amalan tuh ya gitu. Yang sah jika tidak ada niat mencari ridho Allah gitu kan. Gitu. Niatnya karena siata atau karena keulangan, krites gitu ya. Itu mah ada sanes niat wudhu untuk sholat, krites mahnya gitu. Beroda krites wudhu gitu nya. Karena ulangan PAI, beroda krites wudhu gitu nya. Nah, itu termasuk niat untuk berwudhu. Yang sholat, ente gitu ya. Oh, ada ngetes sumpul gitu nya gitu. Gitu. Udah atas wudhu mah atas beres gitu nya. Sholat gitu udah kan ngetes sumpul gitu sama. Gitu ya gitu. Gitu ya. Jadi
niat itu termasuk rukun ya gitu. Niat wudu untuk sholat atau untuk yang lain ya, atau baca Quran ya. Itu sunnah juga. Atau niat untuk apa, niat wudu, dia wudunya untuk tidur gitu ya, itu juga kan sunnah ya, wudu sebelum tidur ya gitu ya. Bukan hanya buang air kecil tuh ya gitu. Buang air kecil sebelum tidur ya mah itu tapi yang sunnahnya itu wudu ya gitu. Nah itu ya tentang niat, balik deh ikan niatnya. Kemudian membaca basmalah yaitu tidak termasuk rukun. Jadi rukun yang pertama niat, rukun yang kedua membasuh wajah gitu ya gitu. Yang sunatnya nanti kita lewat dulu ya. Ya, mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian apa? Kumur-kumur ya, istinsyak ya, menghirup air kemudian mengeluarkannya gitu ya gitu. Nah, itu kita lewat dulu ya. Jadi yang rukun-rukun dulu ya, tetap ya. Nah, basuh wajah. Ini yang kedua ya, rukun yang kedua. Sedikit lagi ya. Tentang basuh wajah. Membasuh wajah itu yaitu dari tempat biasa tumbuhnya rambut ya. Tumbuhnya rambut di mana? Di sini ya, tumbuhnya rambut ya. Sampai bawah jenggot ya. Ya. Dan dagu ya. Jadi membasuh wajah dalam berwudu dari tempat tumbuhnya rambut ya. Ini dahi itu ya. Dari tempat tumbuhnya rambut nih ya. Kiosnya dibuka ya, oke nanya. Tempat tumbuhnya rambut ya. Itu sampai ke bagian bawah jenggot ya. Dan dagu ya. Sampaikan juga ke pangkal kedua telinga, jadi harus seluruhnya ya. Ini juga termasuk nih ya, telinga dari sini ya, pangkalnya doang ya, pangkalnya doang, tidak termasuk bagian dalam telinga ya gitu ya. Nah ini basuh wajah ya. Ya berdasarkan ayat ya, ida kuntum ya. Nah jadi ida kuntum tadinya kemana tadi? Tadi ucapan ida kuntum saya ada keceplosan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ida kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat ya, ida kuntum ya. Saya ida kuntum tadi nggak jadi ida kuntum ya. Keceplosan teman. Ida kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, ya, maka basuhlah mukamu, ya, salah wajah. Hadis Utsman yang lalu, ya, dikatakan bahwa membasuh wajahnya itu sebanyak 3 kali, itu batasnya ya, sebanyak 3 kali batas membasuh wajah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga wajib membasuh apa-apa yang ada di wajah seperti kumis ya, rambut ya, rambutnya sebagian di sini bat ya, gini kan ya. Terus antara bibir bawah ya, bibir bawah di sini ya, dagu ya, bulu mata, alis, dan bulu antara 2 alis gitu ya gitu.
Bisa dilihat keterangannya dalam Syarhul Mumti ya. Terus yang membasuh sebanyak 3 kali yaitu dalam Zadul Ma'ad ya, Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, adapun menyela-nyela janggut ya, menyela-nyela jenggot ya. Nah, itu ini saya bacakan aja ya. Dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ketika berwudu, beliau mengambil air 1 ciduk tangan untuk membasahi jenggotnya, lalu menyela-nyela, lantas berkata, beginilah Allah telah merintahkan kepada saya. Sebagian ulama mewajibkan menyela-nyela janggut dan mengatakannya apabila meninggalkannya sama sekali maka harus mengulang sholatnya. Aduh, ya mengulang sholatnya karena tidak menyela-nyela janggut dalam berwudu ya, gitu. Ini adalah pendapat Ishaq dan Abu Thawr. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa kata perintah yang di dalam hadis adalah istihbab atau anjuran ya, sunnah mustahab gitu ya. Mustahab dicintai gitu ya, disukai, bukan menunjukkan wajib. Sedangkan Imam Ahmad, Lais atau Al-Lais juga ya, dan kebanyakan fuqaha mengatakan bahwa menyela-nyela janggut hanya wajib pada mandi janabah saja ya. Mandi junub wajib, tapi tidak pada wudu ya, gitu. Sedangkan kata Sahih Ibnu Utsaimin, ia berkata, menyela-nyela janggut memiliki 2 cara, yaitu pertama mengambil air dengan tangan lalu menempelkannya ke atas janggut sehingga menjadi basah. Kedua, mengambil air dengan tangan lalu menempelkannya ke atas janggut sambil menyela-nyela seperti menyisir ya. Itu tentang menyela-nyela janggut. Loh, kenapa dimasukkan ke sini ya? Kan gak rukun juga ya. Ya ini karena ada semua pendapat ya. Dan juga ada pendapat yang saya hafal ya, di pendapat beberapa buku itu ya, di kasus itu ya, tentang menyela-nyela janggut ya gitu. Karena janggut itu bagian dari wajah. Secara otomatis kalau membasuh wajah berarti janggutnya juga terbawa. Berarti tidak perlu mengambil air lagi. Nah itu ya yang saya ambil ya. Ya mau ngambil ini silakan ya. Ini tinggal nanti baca lah gitu ya. Jadi yang saya ambil bukan merojihkan ya, lagi-lagi ya, jangan berpendapat merojihkan, berating merojihkan mana kumaha atunya gitu. Atau kumaha ilmu nagecan dugi gitu ya. Merojihkan gitu aduh tong gitu ya. Yang saya ambil dari pendapat yang rojih gitu ya gitu. Yaitu karena membasuh wajah itu ya termasuk diantaranya janggut itu ya, berarti nggak usah ngambil air lagi buat menyela-nyela janggut gitu. Karena dikata ya ada juga yang basuh wajah kemudian janggutnya gitu. Jadi sekian katanya terus sekian gitu. Beres lah canak deh gitu. Yang masalah gitu kalau ada di sini kan emang di sini ada ya, masalah ambil air lagi ya, tapi yang saya lebih cenderung mengikutinya yang tadi ya gitu, karena emang janggut bagian dari wajah gitu. Jadi nggak usah ambil air lagi katanya gitu ya gitu. Nah sedikit lagi pembahasan kita nih tentang basuh wajah dalam berwudu ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, seorang yang meninggalkan sebagian kecil dari bagian yang seharusnya dibersihkan maka wudhu dia dinilai tidak sah. Karena itulah dalam hadis menganjurkan menyempurnakan basuhannya saat berwudhu. Diriwayatkan dari Nuaim bin Abdullah Al-Mujmir yang menjelaskan, yang artinya ya panjang hadisna gitunya, sarang tulisan lagi aralit tuh ya. Aku melihat Abu Hurairah
berwudu. Ia basuh wajahnya dengan sempurna, kemudian membasuh tangannya sebelah kanan hingga sampai ke lengan atasnya. Kemudian basuh tangan kirinya hingga sampai ke lengan atasnya. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanan hingga sampai ke betis. Kemudian membasuh kaki kiri hingga sampai ke betis. Kemudian ia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah berwudu. Riwayat Muslim. Ya, sunnah mah sampai ke betis. Ya. Jadi kalau mencuci kakinya itu atau membasuh kakinya ya, kan sampai mata kaki itu wajibnya ya. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, sampai ke mata kaki ya gitu. Itu yang wajibnya sampai mata kaki, tapi disebutkan di sini yang sunnahnya sampai ke betis ya gitu. Jadi nggak apa-apa sampai ke betis ya. Ada yang mengatakan itu berlebihan, enggak juga sebenarnya, kan itu ada hadisnya ya. Terus dari apa yang membasuh tangan sampai siku ya lebihkan juga sedikit ya gitu. Lebihkan sedikit sampai ya lengan itu ya gitu. Ini hadisnya juga ada ya, bukan berlebihan itu ya itu. Ini hadisnya ada ya. Ada yang mengatakan berlebihan, enggak, ini hadisnya ada ya. Ya. Untuk melaksanakan wudhu yang benar, kita harus tahu batasan-batasan anggota wudhu yang harus dibasuh. Nah, di sini diterangkan, misalnya dalam membasuh wajah, mengenai tata cara membasuh wajah yang benar dijelaskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib. Redaksinya panjang dan kecil tulisannya, jadi baca artinya aja ya. Artinya, dan fardu kedua adalah, jadi kan yang tadi apa? Yang pertama niat ya, niat. Yang pertama niat, yang kedua fardunya itu adalah membasuh wajah. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut, berarti sebelah sini kan tumbuhnya rambut kan di dahi itu ya. Tumbuhnya rambut, kepala, dan pangkalnya lahyaini, ini ya lafadznya itu dua rahang ya, dua rahang berarti ini ya, dua rahang, lahyaini. Lahyaini itu adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi ya, bawah, nah itu tumbuhnya bawah gitu ya, itu adalah rahang gitu. Ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga gitu ya. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Jika di wajah terdapat bulu yang tipis atau lebat, kata Al-Ghazi, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut serta kulit yang berada di baliknya. Di samping membasuh seluruh wajah, Al-Ghazi juga menekankan agar membasuh sebagian dari kepala, leher, dan anggota bawah janggut. Sebagiannya dibasuh ya. Dan demikian bertujuan untuk hati-hati agar wajah terbasuh dengan sempurna saat berwudu. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih ya, yang mengatakan mala yatim al-wajib illa fihi fahuwa ya, nah di fahui ya. Salah nulisnya. Fahuwa bihi wajibun ya. Atau yang artinya segala sarana yang dengannya suatu kewajiban akan terlaksana secara sempurna, maka sarana tersebut adalah hukumnya wajib. Jadi tetap leher juga apa dibasuh ya gitu. Ini ada penjelasannya sedikit ya. Sebagian ya, bukan seluruh leher ya. Nah, ini ada ya tentang mengusap leher dan pundak ya gitu. Gitu ya. Tapi di sini disebutkan mengusap leher dan pundaknya ya. Leher dan pundak di sini mah ya. Tapi itu tidak disunahkan. Maksudnya kalau di
dibasuh seluruhnya gitu ya. Tapi kalau sebagiannya ya artinya segini ya gitu kan. Kan ini leher kan terbasuh ini ya, leher terbasuh ini, terbasuh leher ya, terbasuh sedikit kan sampai sini kan, terbasuh ya. Pundak enggak, pundak mah enggak. Gitu. Jadi kalau leher dan pundak atau leher saja seluruhnya itu tidak disunahkan, tapi sebagian saja ya, sebelah sini saja yang dibasuh ya, gitu ya, gitu. Tuh. Gitu ya. Itu sunnahnya gitu. Dan kalau yang mengusap leher semuanya itu adalah tidak ada sunnahnya kata Ibnu Qayyim. Ada hadis juga ya, mengusap leher menyembuhkan penyakit bahil gitu ya. Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab itu adalah hadis palsu, bukan ucapan Nabi ya, maudhu gitu ya. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskannya. Itu adalah bid'ah gitu ya. Kalau mengusap seluruhnya ya, kalau mengusap seluruhnya sampai ke leher gitu ya, itu sampai sini gitu ya, itu bid'ah gitu ya gitu. Stik deh ya kalau waktu maghrib udah lamikan nih. Kemudian ya, kata Ibnu Taimiyah tidak ada satu keterangan pun bahwa Nabi mengusap lehernya ya, seluruhnya maksudnya, seluruh lehernya ketika berwudu, bahkan tidak diriwayatkan sedikit pun dalam hadis yang sahih. Hadis sahih yang menjelaskan sifat wudu Nabi pun tidak ada yang menyatakan bahwa beliau mengusap lehernya seluruhnya ya. Tidak ada yang menjelaskan yang mengusap lehernya seluruhnya ya. Karena itu mayoritas ulama tidak menganjurkannya, seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan mazhab mereka. Dalam pada itu maksudnya hal perkara itu ya, yaitu Imam An-Nawawi berkata, sebagian besar kami berpendapat tidak mengusap, tidak ada dasarnya ya gitu. Jadi karena tidak ada dasarnya sedikit pun. Sebab itulah Imam An-Nawawi dan beberapa para pengikut terdahulunya tidak pernah menyinggungnya. Itu pendapat yang benar kalau mengusap lehernya seluruhnya gitu ya. Jadi sebagian saja gitu. Kemudian sedikit lagi yang terakhir, bolehkah dengan satu tangan? Gitu. Jadi ini kan membasuhnya dengan kedua tangan gitu ya. Dalam basuh wajah itu kan kedua tangan, boleh nggak satu tangan? Nah gitu ya. Ada yang mengatakan boleh ya, membasuhnya dengan satu tangan saja, karena emang nggak ada pembatasan mau dua tangan atau satu tangan. Yang penting basuh wajah gitu ya. Yang penting basuh wajah gitu ya. Jadi boleh-boleh saja dengan satu tangan gitu ya. Itu boleh-boleh saja gitu. Kan gitu. Nah, seperti itu ya. Itulah penjelasan yang bisa kita sampaikan pada sore ini. Tentunya harus detail ya, yang namanya fikih ya. Kajian panjang harus detail ya, supaya kita jelas memahami gitu ya. Siang pendapatnya juga demikian ya. Karena itu adalah fikih ya gitu. Nah itu saja dahulu ya. Yang pertanyaan nyusulnya terus setengah genap. Itu saja dahulu. Barakallahu fikum walafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil qurba wa lana min rasyada. Insyaallah besok kita lanjut ke tafsir ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.